Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa UNER mata kuliah Manajemen Industri. Nama saya Nisa Umratul Humairo dengan NIM 081911333101. Di sini saya akan bersimulasi menjadi seorang pengusaha yang bergerak di bidang makanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk yang akan saya buat, yaitu kangkung kremes. Akan saya jelaskan yaitu latar belakang dari usaha kami. Nah, yang pertama, di Indonesia itu kangkung merupakan salah satu sayuran yang sangat populer dan juga merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan bisa ditanam kapan saja. Nah, hanya membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk panen pertama bisa dilakukan. Kemudian cukup 5-7 hari saja untuk bisa melakukan panen berikutnya. Nah, kangkung juga memiliki banyak kandungan vitamin sehingga akan baik untuk tubuh. Yang kedua, kangkung mudah dibudidayakan dan bisa diolah menjadi beragam makanan. Karena sangat populer di Indonesia, sehingga kangkung bisa dijadikan berbagai macam olahan makanan, salah satunya cah kangkung. Namun untuk olahan camilan, kangkung sendiri masih sangat jarang dimanfaatkan. Oleh karena itu, kami ingin memanfaatkan kangkung untuk dijadikan sebagai salah satu produk camilan. Yang ketiga, belum banyak yang memanfaatkan kangkung sebagai camilan kering. Nah, camilan merupakan salah satu makanan yang banyak digemari dari berbagai kalangan. Karena kebanyakan memiliki tekstur yang renyah serta rasa yang gurih. Sampai saat ini, camilan masih menjadi favorit semua orang. Dengan memanfaatkan hal tersebut, mendorong kami untuk menciptakan sebuah inovasi pembuatan camilan dari olahan kangkung. Diharapkan olahan kangkung ini dapat dijadikan sebagai camilan yang sehat. Selanjutnya untuk deskripsi usaha kami yaitu kangkung kremes merupakan sebuah usaha makanan yang berfokus pada olahan camilan dari kangkung. Kami membuat produk olahan kangkung yang dibuat menjadi crispy dan kami menamai produk usaha kami yaitu dengan nama kangkung kremes. Beda dari olahan kangkung biasanya, kami membuat sebuah inovasi dengan membuat kangkung kremes yang bertekstur crispy. Terdapat beberapa varian rasa yang kami tawarkan, ada rasa original, pedas, dan juga balado. Kemudian visi dan misi dari perusahaan kami yaitu visi menjadi perusahaan makanan ringan yang memberikan sensasi baru dalam menikmati sayuran kangkung. Untuk misinya sendiri, yang pertama menyediakan produk dengan kualitas yang terbaik dan akan terus meningkatkan kreativitas dan kualitas dalam memproduksi makanan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen. Yang ketiga, perusahaan akan bekerja sama dengan supplier bahan baku pembuatan produk yang memiliki kualitas yang baik dan halal. Dan terakhir, membangun perusahaan yang kuat dan kokoh dengan mendukung sumber daya sekitar. Nah, selanjutnya untuk tagline dan logo dari perusahaan kami yaitu tagline-nya yaitu renyah dan gurihnya kangkung kremes bikin kamu pengen nambah terus. Nah, kemudian untuk logonya di sini karena logo sendiri itu logo yang baik itu mengandung 6 elemen yaitu yang pertama simple, memorable, unik, tahan lama, dan juga adaptif dan relevan. Nah, dapat dilihat dari logo perusahaan kami, di sini logonya itu simple karena hanya terdiri dari gambar dan juga tulisan nama produk yang tidak rumit, dan juga dengan pilihan warna yang tidak terlalu banyak. Logo perusahaan kami juga memorable karena mudah diingat karena gambar logo yang sama dengan nama produk. Kemudian logo perusahaan kami juga unik karena gambar dari kangkung yang menjadi bahan baku produk kami itu dianimasikan dengan membawa mangkok yang berisi produk yaitu kangkung kremes. Logo dari perusahaan kami juga termasuk tahan lama dan juga adaptif karena logo tetap bisa digunakan selama masih mengembangkan produk yang berasal dari kangkung. Kemudian logo kami juga relevan karena logo yang digunakan itu relevan dengan startup yang dirintis karena startup ini membuat produk makanan dari kangkung sehingga logo juga memuat gambar kangkung. Selanjutnya
Tujuan usaha kami yaitu menghadirkan sebuah alternatif makanan ringan baru dalam menikmati sayur kangkung. Yang kedua, membantu memberdayakan petani kangkung di Indonesia, karena produk kangkung kremes perusahaan kami akan bekerja sama dengan petani kangkung di Indonesia. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Mojosari Pacet, Kecamatan Kuterjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dengan kode pos 61383. Selanjutnya, untuk bisnis model kanvas perusahaan kami, untuk kolom yang pertama, key partner. Di sini mitra kunci dari usaha makanan ringan kangkung kremes adalah supplier bahan baku dan influencer. Untuk kolom yang kedua, key activities. Di sini perusahaan kami membeli bahan baku yang berkualitas dari para supplier untuk membuat produk, kemudian mengolah dan memproses bahan baku sampai menjadi produk jadi, dan yang terakhir memberikan pelayanan yang memuaskan baik di toko offline maupun online kepada pelanggan. Selanjutnya untuk kolom yang key research, di sini yang pertama memastikan ketersediaan bahan baku, yang kedua memastikan ketersediaan produk jadi, dan yang ketiga memiliki sumber daya manusia yang mampu bekerja sama dengan baik. Selanjutnya untuk kolom value propositions, di sini makanan ringan dari produk kangkung kremes menyediakan berbagai varian rasa dan juga kemasan. Selanjutnya untuk customer relationships, di sini promosi produk dilakukan dengan memasang iklan di berbagai sosial media. Misalnya itu mempromosikan di Instagram atau di TikTok. Selanjutnya ada channel. Di sini pemasaran produk kangkung kremes akan dilakukan secara offline dan juga online. Untuk selanjutnya customer segment. Di sini customer segmen perusahaan kami yaitu semua masyarakat seluruh Indonesia dari berbagai kalangan. Selanjutnya untuk kolom revenue streams, di sini sumber pendapatan dari usaha makanan ringan ini adalah modal awal pribadi, dana dari pemodal, penjualan produk, dan juga sistem bagi hasil dari kegiatan kerjasama. Untuk kolom yang terakhir yaitu cost structure. Di sini pengadaan tempat produksi, peralatan produksi, membeli bahan baku, dan menyiapkan anggaran biaya untuk kebutuhan promosi dan juga pemasaran. Selanjutnya untuk analisa target pasar. Analisa target pasar merupakan salah satu hal penting dalam membangun sebuah bisnis atau usaha. Analisa target pasar akan membantu mengetahui kondisi pasar saat ini, pesaing, tren pasar, dan juga prospek pasar di masa yang akan datang. Berikut ini adalah analisa target pasar untuk usaha makanan ringan kami yaitu kangkung kremes. Yang pertama, kondisi pasar saat ini. Saat ini usaha makanan ringan sedang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini dikarenakan permintaan konsumen akan makanan ringan yang meningkat. Seperti contohnya makanan ringan basreng pedas yang menjadi incaran para konsumen masa kini. Karena makanan ringan juga menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai camilan saat sedang santai atau nonton. Yang kedua, pesaing. Saat ini terdapat banyak sekali perusahaan pembuatan makanan ringan. Namun, untuk makanan ringan yang terbuat dari sayur kangkung masih terbilang jarang, hampir belum ada yang memproduksi. Karena hal tersebut, membuat perusahaan kami membuat inovasi makanan ringan dari kangkung yang kami yakini akan memberikan konsumen pengalaman baru dalam menikmati sayuran hijau ini. Yang ketiga, ada tren pasar. Tren pasar saat ini adalah semakin banyak konsumen yang menginginkan produk makanan ringan. Tren pasar juga menunjukkan bahwa konsumen menyukai produk makanan ringan, terutama yang memiliki varian rasa asin dan juga pedas. Kemudian yang terakhir ada prospek pasar. Prospek pasar untuk usaha makanan ringan baik di masa kini maupun masa yang akan datang sangat baik, mengingat semakin banyak konsumen yang menyukai produk dari makanan ringan. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis aspek keuangan. Di sini yang pertama ada biaya produksi sebelum profit. Di sini untuk tabel bahan baku produksi dengan total biaya sebesar Rp7.9.900. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu peralatan produksi di mana ada total biaya sebesar Rp6.433.000. Untuk perlengkapan produksi, total biayanya sebesar Rp1.201.920. Kemudian untuk biaya operasional, di sini total biayanya yaitu Rp10.877.000. Selanjutnya yaitu biaya lain-lain.
Di sini terdiri dari gaji karyawan dan pemilik, kemudian promosi di sosial media, dan juga anggaran tak terduga dengan total biaya sebesar Rp9.500.000. Di sini kemudian untuk biaya produksi sebelum profit di total secara keseluruhan dan mendapatkan nilai sebesar Rp35.075.655. Untuk selanjutnya, ada biaya produksi sebelum profit. Di sini perkiraan harga jual dan juga pendapatan, di mana untuk setiap masing-masing produk mendapatkan total pendapatan yaitu Rp38.250.000. Kemudian yang kedua ada usulan RAB dan juga modal awal. Di sini usulan RAB totalnya yaitu Rp35.075.655. Kemudian untuk modal awalnya terdiri dari modal awal pemilik dan juga utang usaha sebesar Rp35.075.655. Yang ketiga ada break even point atau biasa disingkat dengan BEP. Di sini yang pertama ada biaya tetap sebulan. Biaya tetap sebulan di sini totalnya yaitu Rp12.446.000. Yang kedua ada biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp7.009.900. Kemudian untuk unit yang terjual ada sebanyak 2.475. Selanjutnya ada biaya variabel per unit, di mana diperoleh dari biaya bahan baku dibagi dengan unit terjual dan didapatkan hasil Rp2.832. Kemudian untuk harga per unit, di sini didapatkan dari rata-rata harga jual, di mana harga yang kemasan 250 gram totalnya ada 3 produk dan totalnya Rp36.000. Kemudian yang kemasan 500 gram totalnya Rp54.000 dan untuk yang kemasan 500 gram ada Rp90.000 untuk per unit dan kemudian dibagi 9 didapatkan hasil Rp20.000. Untuk perkiraan BEP-nya sendiri ada BEP unit di mana BEP unit itu sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit didapatkan hasil 724,97. Kemudian yang kedua ada BEP akan tercapai setelah 9 hari. Di sini 9 hari ini diperoleh dari BEP per unit dibagi dengan unit terjual dikali 30 hari sehingga didapatkan 9 hari. Sehingga di sini break even point akan tercapai setelah 9 hari mendatang. Kemudian yang keempat ada pendapatan setelah BEP. Di sini setelah dilakukan break even point, didapatkan total pendapatan sebesar Rp38.250.000. Kemudian dicari keuntungan tiap bulan. Di sini keuntungan tiap bulan itu diperoleh dari pendapatan sebulan dikurangi biaya produksi, di mana pendapatan sebulan perusahaan kami yaitu Rp35.250.000 dikurangi biaya produksi dari perusahaan kami yaitu Rp35.075.655, sehingga didapatkan keuntungan tiap bulannya mencapai Rp3.174.345. Kemudian yang kedua ada keuntungan dalam setahun. Di sini keuntungan dalam setahun diperoleh dari keuntungan tiap bulan dikali dengan 12 bulan. Di sini keuntungan tiap bulan perusahaan kami yaitu sebesar Rp3.174.345, kemudian dikalikan dengan 12 bulan, sehingga diperoleh keuntungan dalam setahun sebesar Rp38.092.140. Nah, terima kasih. Sekian presentasi proposal bisnis dari perusahaan kami. Semoga proposal bisnis dari perusahaan kami yaitu Kang Kremes bisa diterima dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.